Kita membahas tentang jenjang data ya. Nah, jenjang data yang pertama ada database, terus di bawah database ada file, terus di bawah file ada record. Nah, terus ada field data, ada karakter ya. Nah, kita akan mulai penjelasan dari karakter dulu. Apa itu karakter? Nah, karakter merupakan bagian terkecil dari sistem basis data ya. Nah, berarti karakter dapat berupa ya numerik, huruf, ataupun karakter yang ada gitu di lingkungan kita gitu ya. Nah, karakter itu apa aja? Nah, kalau kita bahas karakter itu apa aja, nah pastinya nanti kita buka exam PP nya. Nah, kita buka alatnya exam PP. Exam PP. Nah, oke. Nah, ini kita localhost php admin. Oke. Nah, ini ada pembelajaran 1. Oh, ini enggak ada ya. Ini kita tes penjualan. Oke, penjualan. Oke. Tunggu ya. Nah, jadi apa ya? Jadi apa itu karakter ya? Karakter itu yang di sini. Nah, ini namanya karakter. Nah, kalau misalnya kita buat karakter, nah pastinya kita akan masuk kepada tabel filenya ya. Jadi yang masukkan karakter itu dia, kita misalnya gue di sini ya, bisa terbawa rupanya. Nah, ini dia karakternya. Nah, kita mau pilih yang mana? Ini yang dinamakan karakter. Ada integer, ada varchar. Integer ini untuk bilangan apa ya, bilangan angka ya biasanya. Nah, tidak termasuk koma. Kalau koma dia namanya double sini. Nah, ini yang umumnya ada integer, varchar, text, dan date. Ini spesifiknya ya, spesifik dari bilangan angka gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada date and time. Nah, ini spesifik dari bilangan date and time ya. Nah, di sini ada string, macam-macam string, tulisan, terus ada spasial, nah, terus ada JSON gitu ya. Nah, seperti itu deh. Pak, izin Pak. Oh, apa itu? Renaldi? Oke. Nah, selanjutnya apa? Field. Field itu katanya di sini mempresentasikan atribut dari record yang menunjukkan item dari data, misalnya nama, alamat, dan lain-lain. Oke, sehingga membentuk suatu record. Nah, field itu apa? Field itu yang ininya ya, field. Misalnya kita buat namanya di barang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya jadinya seperti ini dia. Field, ini namanya field 1, field 2, field 3 gitu. Dia yang membentuk suatu record. Recordnya itu apa? Tadi kan nanti ada bahas kita record. Recordnya itu apa? Record itu adalah kumpulan dari field. Jadi kalau ini memanjang, ini kan kalau gini kan ini memanjang kan, namanya record. Nah, ini record 1, record 2, record 3 gitu. Terus ada namanya file. File terdiri dari record. Nah, record. Jadi kalau kita klik di sini di database, nah ini namanya file. File 1, file 2, file 3, atau disebut dengan table gitu ya. Habis itu apa lagi? Yang di sini ada katanya database. Nah, database itu ininya dia. Ini database. Nah, gitu. Kira-kira sampai sini udah paham? Paham ya? Nah, jadi seperti ini, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini dia filenya
1 2 3. Oke. Di sini dia recordnya sampai panjang. Nah, di sini ada file database. Nah, file tadi ya, yang tabel-tabel itu ya. Nah, di sini ada database-nya gitu. Kira-kira seperti itulah dia. Nah, ini gambar apa ini? Ini organisasi data ya, hierarkinya tadi seperti itu juga. Nah, sampai dia fill, nanti sampai bawah nanti ada karakter. Di sini ada karakter ya. Ini ada byte ya. Nanti sampai dia bit katanya. Nah, seperti itulah dia gambarannya. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira udah paham. Nah, jadi sebelum kita masuk ke ini, ke file index atau file master ya. Nah, jadi nanti kita akan simulasikan dari apa yang di atas ini. Nah, jadi nanti untuk langsung nanti kita bakal langsung pelajari apa itu TTP file ya. Nah, terus nanti ada kita pelajari dengan relasi ya, relasi. Nah, sini ada relasi ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan ini gitu kan. Oke, caranya adalah ini ada yang bertanya tadi, saya menjadi bertanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita insert ya. Nah, gini. Nah, metode inserting pada pada database itu bisa dilakukan dua. Satu dari SQL. Nah, satu lagi dari aplikasi. Oke. Nah, bagaimana melakukannya dari aplikasi gitu ya. Tadi memanfaatkan kan, bagaimana cara memanfaatkannya? Oke. Nah, kita buat new. Nah, ini cara kita membuat tabel. Nah, ini akan saya jelaskan. Di sini ada tabel pengguna, sini ada tabel alamat. Terus kita buat tabel barang ya. Tabel barang. Oke. Di tabel barang itu biasanya ada ID barang ya, atau identitas barang. Nah, saya jelaskan identitas barang ini. Nah, ini akan menjadi primary key-nya gitu ya. Ini akan menjadi primary key-nya. Apa itu primary key? Adalah kunci utama. Nah, kunci utama pada suatu data. Nah, kalau kita membuat primary key pada suatu data, maka data itu dipastikan nggak akan sama gitu. Karena dia identitas dari data itu. Seperti contohnya kita ini sendiri, mahasiswa pasti ada MPM ya kan. Nah, MPM tersebut nggak boleh sama gitu dengan siswa yang lain, mahasiswa yang lain gitu. Kalau sama nanti otomatis dia bakal jadi masalah kan gitu. Nah, makanya identitas itu sangat penting dan itu tidak boleh sama ya. Nah, jadi ini kita ganti karakternya menjadi integer. Nah, terus kita kasih AI auto increment. Auto increment ini dia otomatis nambah jika ada barangnya. Ada barangnya ya, bukan orang. Ada barangnya gitu. Nah, terus kalau bisa di barang ada nama barangnya gitu ya. Ada nama barangnya ini kita kasih length ini adalah digitnya berapa digit gitu ya. Nah, misalnya kita kasih 25, di sini ada nama, misalnya nama biasanya itu ada, misalnya kita kasih 100 digitnya. Nah, terus ada tanggal masuk. Oke, tanggal masuk. Nah, tanggal masuk kita ganti date. Oke, date biasa nggak usah kita atur lagi. Terus ada tanggal kadaluarsa, tanggal habis. Oke, tanggal habis barang itu ya. Oke, di sini kita ganti jadi date. Nah, Pak, ini banyak Pak apanya? Iya banyak, ini datanya banyak. Nah, jadi yang biasa digunakan antara ini ya. Nah, kita gunakan date, terus kita tambah lagi, tambah kolomnya di atas. Oke, tambah kolom, misalnya kita buat keterangan. Keterangan itu adalah teks. Teks itu bisa apa aja, jadi kita nggak usah kasih limit di sini. Oke, nah kita simpan. Incorrect digunakan as definite ASCII katanya. Oke, key-nya di mana? Kalau kita cari di sana samping-sampingnya.
kita kecil ya. Di sini bisa, oh ya, ya. Di sini dia auto implement primary key. Oke, primary key. Ini kecil ya, mana cara yang kecil ini? Oke, ini kita save. Dead mana dia? Null, yes, null, yes, no, not null. Oke, katanya incorrect table definition, only one auto column must defined as key katanya ya. Ini berarti ini kita harus ginikan dulu. Kita harus ginikan dulu, ini kita harus ginikan dulu. Oke. Oh ya. Ininya ya, go-nya ya lupa. Nah. Terus kita go-kan. Oke, primary jadi primary, baru AI, baru kita save. Nah, gini dia. Gini dia caranya. Nah, ini jadi suatu namanya file gitu ya. Nah, ini namanya adalah field. Nama, tanggal masuk, tanggal hari, keterangan. Tadi kita udah buat namanya karakter. Nah, sekarang kita akan masuk kepada inserting ya. Nah, insert karena ID barang udah kita buat jadi primary key. Nah, jadi kita nggak usah pakai lagi. Kita nggak usah isi. Misalnya sini nama barangnya adalah apa kira-kira? Lux ya. Sabun Lux. Sabun Lux gitu ya. Tanggal masuknya tanggal berapa? Misalnya tanggal 2. Nah, kadaluarsanya tanggal misalnya bulan Februari. Keterangannya sabun anti kurap gitu ya, kurap dan kadas. Nah, kalau nggak tahu tuh kurap dan kadas itu bisa searching di internet ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah apanya? Recordnya ya. Di sini adalah recordnya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita nggak usah isi apanya, datanya di barang, karena udah langsung auto increment gitu ya. Otomatis dia menambahkan sendiri gitu. Dimulai dari angka 1 gitu ya. Nah, ini coba kita apply lagi. Kita insert lagi. Nah, kedua, misalnya nama, misalnya Ricis Nabati gitu ya. Nabati gitu ya. Nah, oke. Masuknya tanggal 2. Nah, ini expired date-nya gitu ya. Tanggal hariannya misalnya di sini bulan Maret. Nih snack anak kos. Nah, jadi kita lihat. Nah, di sini langsung 2 dia. Nah, tanpa harus kita ketik lagi gitu. Nah, kira-kira sampai sini udah paham adik-adik? Atau ada pertanyaan mengenai proses penginputan? Halo, tes semuanya. Tanya Pak. Oke, ini siapa bertanya? Yoga. Oke, Yoga, silakan. Yohanes Pak. Yohanes. Yoga, yuk, Yoga. Kalau misalkan ada barang, dia datanya sama, itu dia masuk menjadi satu yang udah ada, atau dianya tambah lagi Pak? Nah, kalau ada satu data yang sama gitu ya. Nah, Ya. nah kalau ada satu data yang sama, terus dia adalah mau kita masukin atau enggak, tergantung di jawabannya. Tergantung dari
apa dia ininya. Kalau misalnya kita bicara tentang ini makanan gitu ya, nah pasti orangnya beli satu item gitu ya, satu item misalnya Ricis Nabati. Nah dia biasanya mengkodekan barang itu, item itu apa gitu, misalnya Ricis Nabati 1 dus gitu ya. Nah perlu nggak kita namai dia sebagai kedua? Itu perlu, karena dia item kedua gitu kan, supaya bisa mengetahui expired date-nya gitu kan gitu ya. Nggak apa-apa kita buat satu lagi, misalnya kita beli lagi misalnya Ricis Nabati gitu ya, cuman nanti ininya apanya boleh berbeda di ID-nya gitu, Ricis Nabati gitu ya. Nah tapi nanti tanggal expirednya berbeda gitu. Nah misalnya masuk di bulan 11 ya, terus ininya di sini, nah keterangannya barang baru gitu ya. Oke, atau sama pun nggak masalah. Jadi nanti fungsinya orang ini bisa tahu mana yang dua item yang sama tapi durasi yang berbeda gitu. Paham kira-kira? Nah jadi kalau adik-adik punya susu, ini susu yang ini nggak ada gambarnya, ini susu yang baru dibeli dan ini ada susu lagi gitu ya, pasti dua susu ini memiliki identitas yang berbeda kan gitu ya, benar nggak? Tapi dia jenisnya sama-sama susu gitu ya. Nah yang berbeda itu apa? Durasinya gitu kan, yang ini bentar lagi mau basi, yang ini satu lagi masih lama durasinya gitu ya. Itu dia namanya. Nah nanti kita akan belajari untuk klaster, namanya klaster kelompok. Nah itu untuk di level yang lebih tinggi ya, kita nanti akan belajar seperti itu. Kalau adik cepat paham, nah saya nggak akan pelit-pelit kasih ilmunya, karena saya udah banyak nih buat database ya. Nah, tahap-tahap gitu ngerti. Nah jadi kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Ini kenapa nih harus kayak gini? Nih gini biar agak lebar. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau semuanya bingung? Ayo, ini siapa nih? Saya penasaran nih dengan Muhammad apa namanya? Halim. Kalau melalui komen adik-adik bisa coba sendiri. Nah melalui program, nah kita menggunakan bahasa namanya PHP. Apa itu PHP? Bukan pemberi harapan palsu ya. Kalau kita cari di internet, Google PHP adalah gitu ya. Nah PHP Hyper Preprocessor, namanya HP gitu ya. Itu orang celat bilang PHP ya. Nah jadi seperti itu. Nah cara membuat PHP-nya itu, nah oke. Tadi saya ada buat sedikit aplikasi ya. Nah ini ada aplikasi. Nah ini ada aplikasi penjualan ya. Alamat indeks aja. Oke, di sini ada, kita buka ya, kita buka ke host aplikasi penjualan. Nah ini kita buka. Oh ini menjadi ya. Nah, kita akan pembelajaran satu ya. Nah ini file input. Nah seperti ini dia. Nah seperti ini dia apanya, scriptnya. Nah jadi apa yang kita akan lakukan? Nah kita akan lakukan modifikasi ya, dan penjelasan gitu ya. Nah ini kita buka, ini saya buka pakai Sublime Text ya. Nah jadi ini yang pertama ini saya jelaskan. Ini sebelum kita akan mengkoneksikan, membuat program, kita akan mengkoneksikan antara si database dengan database dengan programnya gitu ya. Nah seperti ini dia. Oke. Nah untuk yang pertama, untuk settingannya itu biasanya localhost, terus usernya itu biasanya root. Nah kalau kita baru install itu biasanya kosong ya. Terus DB ini database yang akan kita tuju gitu ya. Nah
Jadi kalau kita lihat di sini tadi ada database namanya penjualan ya. Jadi kita buat database penjualan di sini ya. Penjualan. Oke. Nah, ini teknik dia untuk mengkoneksikannya karena kita pakai exam PP yang lumayan lama ya. Yang 324 atau 321 itu pakai MySQL ya. Nah, MySQL terus ini kita susun seperti ini, host untuk hostname-nya, user, password, oke, dan database-nya apa. Nah, perintah order ini untuk menampilkan pesan error jika terjadi kendala gitu. Jadi pesan errornya muncul. Kalau nggak kita pakai order, maka dia pesan errornya akan muncul gitu. Contoh, kita buat penjualan S, tambah S ya. Nah, kita coba di sini, ada di sini, kita tambah gini. Nah ini karena di bawahnya ada koneksinya ya. Jadi ini kita cut, kita simpan, oke. Nah, kita gini kan, oke. Nah, kita refresh. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kalau kita balikkan, nah dia akan menjadi seperti ini dia. Nah, ini sekali error ya. Nah, jadi kalau kita balikkan seperti ini, kita simpan, oke. Nah, ini kita cek database-nya nih, kayaknya ada yang salah penjualannya. Database penjualan. Database penjualan. Kita cek. Nah, jadi ini kita cek, kita taruh di sini. Oh, ada apa ini? Subline-nya teksnya kayaknya error. 26 katanya ya, 26. Nah, di sininya dia yang bermasalah ya. Nah, disitunya yang bermasalah tadi, berarti gini. Oke, kalau misalnya ini kita hapus di sini. Nah, mudah-mudahan dia ada nih. Ini gini ya. Ya, kayak gini. Oke, ini ya kan pesannya error. Pesannya nggak ada error ya, cuman kalau kita tambah gini apakah yang terjadi ya, kita cek ya. Oke. Nah, dia langsung mengetahui ya versi yang terbaru ya. Nah, line 10 katanya. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk yang ini order ini untuk mengetahui, nah dia kalau terjadi putus koneksi gitu. Nah, selanjutnya ini kita delete dulu. Kita delete. Nah, ini gini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan dia data ini ke dalam aplikasi ya. Gimana cara query kita akan masukkan? Oke, kita gini kan. Nah, di sini kita menggunakan insert into. Nah, insert into kita masukkan ke insert into-nya apa? Nah, misalnya tadi kita ada barang ya. Nah, insert into barang. Nah, ini kita ganti namanya beli barang. Ini kita kecil ya gini ya. Kita sini ganti barang, insert into barang. Terus di sini ada kita ganti jadi ID barang. Oke. Terus ada nama. Terus ada tanggal masuk. Oh ya Pak, ID barang nggak usah dimasukkan lagi. Oh ya, ini bisa seperti ini. Nah, udah langsung. Tunggu tanggal masuk ya, masuk. Oke. Terus ada tanggal H, terus ada cat. Nah, oke, seperti ini. Nah, untuk memasukkan nilainya ya, kita memerlukan namanya tanda kutip gitu ya. Nah, kutip. Ini gini lagi. Oke, ini gitu lagi. Ini insert nih posisinya. Ini gini. Oke. Ini gini posisinya. Kalau ini udah gini berarti ini satu
Velus enggak, ini enggak di sini, berarti ini di sini. Oke. Nah, ini berarti kita harus menggunakan tanda seperti ini untuk menandakan dia isinya gitu ya. Nah, 1 2 3 4 gitu. Nah, misalnya namanya adalah Nuvo udah berarti apa, Pepsodent. Oke, Pepsodent. Terus tanggal ininya 2020 ya, kurang misalnya 2020 kurang 11 kurang 28 gitu ya. Ini tanggal expirednya 2022. Oke, kurang 12. Oke, 11. Nah, di sini adalah odol gigi gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpan, ini kita simpan apa yang terjadi pemirsa, ini kita simpan. Nah, maka file tersebut akan masuk ke dalam sini. Nah, itu dia. Wah, ajaib ya. Ya, ini betul-betul ajaib. Nah, Pak, gimana cara mengubahnya? Kalau misalnya ada kita mengubah, oke, kita mengubah ya. Nah, mengubah data kita bisa menggunakan script yang ini, update. Nah, jadi kalau update kita ganti namanya barang, oke. Terus kita set namanya nama, misalnya kita mengubah nama nih. Nah, oke, nama terus pengguna kita ganti jadi ID barang. Nah, jadi ID barang dot ini adalah nama database-nya ya. Oh enggak, ini nama database-nya, ini nama filenya, ini nama filenya, terus ini nama apanya, nama tabelnya ya, ini nama tabelnya, terus ini nama filenya gitu ya. Ini tabelnya barang. Nah, ini nama filenya apa gitu. Ini nama filenya ID barang. Oke, ini nama filenya ID barang. Terus ini buatnya 4. Kita misalnya itu ada Ricisna, berarti salah tulisannya ya. Nah, kita akan ganti namanya jadi Ricisna gitu ya. Nah, seperti itu. Ini mana nih, kok biru sendiri gitu Pak? Iya, ini biru sendiri karena ini salah. Oke, ini benar. Jadi kalau kita apply-kan di sini, apa yang terjadi? Tara. Oke, lihat di sini. Nah, dia berubah jadi Ricisna gitu. Nah, seperti itu dia. Pak, bagaimana untuk menghapus tabel? Nah, untuk menghapusnya, ya. Untuk menghapusnya kita bisa menggunakan script atau query ini. Nah, di delete from kita ganti dia menjadi barang. Oke. Di sini ada ID barang ya, ID barang. Nah, ini kita taruh di sini. Terus kita tambahkan barang di sini. Nah, ini kita ganti kodenya jadi 3. Nah, nanti kita coba kita playkan di sini apakah dia terhapus. Yang ketiga, kita cek, nah yang ketiga telah dihapus. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan, ayo. Saya buka panel untuk bertanya. Krik. Pak, saya mau nanya Pak. Yap, Renaldi ini jadi programmer deh nanti.
paham dari bagian situ ya Pak. Bukan deletable, delete record. Kalau deletable lain lagi itu ya. Nah, kurang paham dari situ Pak. oke nih. Dia delete from ya. Nah, delete from barang ya. Barang ini delete from ini dia mengarah pada di mana akan dihapus gitu. Di tabel barang kan gitu ya. Di mana tabel barang di file barang gitu. Filenya nih selain di barang. Atau kita bisa juga buat seperti ini. Ini teknik mendetail ya. Kalau teknik yang nggak mendetail itu kita bisa hapus ininya. Nah, jadi langsung aja gitu. Oke, gini. Ayo where. Nah, kalau ini masih error. Oke. Yang gini nah udah hapus. Oke. Nah, misalnya kita mau hapus yang 4 ya episode. Nah, gini ya Pak. Iya gini. Ini ya, ini hapus. Oke. Nah, kita save. Oke, kita apply kan. Nah, kita lihat yang 4 pasti hilang kan, gitu dia. Nah, jadi dia where itu di mana mau dihapus. Karena ID barang dia sendiri, maka dia seperti ini. Ngerti Renaldi? Paham? Ya, ngerti. Berarti itu Pak kalau di CMD pakai query kayak gitu juga kan Pak? Iya, pakai query seperti ini gitu. Cuman kalau kita mau simple pakai PHP admin aja udah cukup gitu daripada pakai CMD. Ada lagi mau ditanya? Ayo Hasan, kira-kira ada mau tanya Hasan Alam Mahmud. Ayo Yoga. Ada yang mau tanya Yoga? Baru masuk. Iya Pak, maaf jaringannya susah tadi Pak. Ya, yang lain ada yang mau ditanya? Jangan malu-malu. Nah, jadi karena nggak ada mau ditanya, saya anggap mengerti. Nah, jadi Pak, gimana Pak cara membuat programnya gitu kan? Nah, ini pertanyaan Pak, gimana cara membuat program inserting gitu ya? Nah, oke, gimana caranya? Nah, gini caranya ya. Ini saya akan buat dari base. Jadi ini kalian perhatikan. Nah, kita menggunakan tabel ya supaya rapi. Nah, terus kita menggunakan TR untuk membuat namanya record ya. Misalnya di HTML namanya record. Ini saya menggunakan bahasa HTML gitu ya. Oke, gini aja. Nah, jadi kita buat namanya input. Inputnya untuk memasukkan data. Tagnya teks. Oke, teks. Terus name-nya adalah nama. Oke, udah. Terus kita masukkan tanggalnya. Terus kita bisa pakai placeholder. Masukkan nama barang. Nah, ini placeholder dia untuk keterangan ya. Terus ada nama, terus ada tanggal masuk, tanggal M, terus placeholdernya, nah tanggal masuk.
PGLM gitu ya. Oh, ini keterangannya, masukkan tanggal masuk barang. Oke, gini. Kalau misalnya di sini pasti nanti kita butuhkan namanya input ya, namanya button ya. Tombolnya mana Pak? Oh ya, tombolnya ya lupa, kita butuhkan button. Nah, ini adalah simpan. Oke Pak, gimana? Ini masih belum bisa karena kita nggak menggunakan metode, kita menggunakan form untuk menambahkan metodenya ya. Oke, form. Nah, di sini kita menggunakan metode post. Nah, di sini kita buat method sama dengan, nah ini udah langsung, nah ini post. Oke. Nah, kita action ini kemana dia akan bekerja gitu ya. Kalau kita buat ini kosong berarti dia bekerja pada halaman ini ya. Nah, supaya dia bisa menangkap variabel yang dimasukkan, nah di sini kita akan buat nama perintah $. Nah, sama dengan post. Nah, gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita buat nama, kita gini kan, kita kasih dia menjadi variabel nama. Kita buat variabel A gitu ya. Nah, di sini kita buat namanya, tadi ada tanggal M. Tanggal M ya. Nah, ini kita kasih variabel namanya B gitu ya. Nah, query apa yang kita pakai? Nah, kita akan menggunakan query inserting sepertinya. Oke. Nah, jadi insert into barang. Nah, values-nya, nah kita tinggal ganti menjadi variabelnya gitu, A. Oke, ini menjadi M. Ini menjadi B gitu ya. Ini menjadi B. Karena yang lainnya kosong ya, ini kita bisa kosongi. Tab. Oke, seperti ini. Kita coba kita lihat di sini. Kita coba kita refresh. Oke. Nah, kita misalnya masukkan namanya aqua ya. Tanggal masuk barangnya misalnya 2020 kurang misalnya bulan 12 08 gitu ya. Kita simpan. Nah, apakah yang terjadi di sini? Nah, maka masuk dia aqua gitu ya. Nah, ini karena kita refresh tadi dia masuk dia gitu. Maka dia masuk dia aqua gitu ya. Ini kalau kita masukkan lagi Pak, coba kita masukkan lagi Pak. Boleh masukkan misalnya Baygon. Nah, misalkan masukkan Baygon, kita langsung klik tadi ya, kita langsung klik. Nah, maka dia akan masuk Baygon. Gitu dia. Nah, kira-kira sampai sini sudah mengerti?